Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Satria dari kelas KPI 5A. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab beberapa soal ujian tengah semester mata kuliah Etika Dakwah. Jawaban yang pertama, etika dakwah secara bahasa ialah tata krama, adab, dan kesopanan dalam berdakwah, baik dalam tampilan, tutur kata maupun tindakan dai dengan nilai baik dan buruk. Lalu, etika dakwah secara istilah ialah ilmu yang mempelajari aspek-aspek mendalam dari perbuatan dakwah, keputusan-keputusan tindakan dalam dakwah, pertanggungjawaban moral dalam dakwah, sehingga melahirkan suatu pengetahuan dalam membangun akhlak dakwah. Lalu, ruang lingkup etika dakwah yang pertama, kerangka analisis objek pandangan nilai, yang mana ini terdiri dari seperti tergantung pada objek nilai terlepas dari kecenderungan agama, kesenian, dan lain-lain. Lalu, poin yang B-nya yaitu tergantung pada subjek penilaian bersifat subjektif. Misal, cara pandang agamawan berbeda dengan sekularis. Nah, yang mana kita ketahui pandangan para agamawan tentu bakal berbeda dengan pandangan yang bukan agamawan, yaitu seperti sekularis. Jawaban soal nomor 2 yaitu 4 landasan etika dakwah. Yang pertama, landasan teologis, yang mana ciptaan Allah yang paling dicintai adalah orang-orang yang beriman, dan yang paling sempurna imannya, paling baik akhlaknya. Jika yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, maka yang paling dicintai kepadanya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Landasan yang kedua yaitu landasan filosofis. Manusia yang baik terdiri dari unsur benda hidup, yaitu berkembang, nafsu, akal, moral. Nah, menurut filosof Immanuel Kant, kelebihan dan keunggulan manusia dibandingkan dengan makhluk lainnya adalah pada moralnya. Pada moral lah manusia menemukan hakikat kemanusiaannya. Landasan yang ketiga yaitu landasan historis. Secara formal, yang mana etika dakwah dikenal atau sudah ada sejak tahun 2003-an di Fakultas Dakwah. Secara nomenklatur, mata kuliah etika dakwah masuk dalam kurikulum Fakultas Dakwah. Etika dakwah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari bangunan filsafat ilmu dakwah, yaitu aspek aksiologi dakwah yang mengkaji tataran ilmu dalam aspek nilai dan norma-norma acuan dalam aplikasi dakwah. Dan yang terakhir yaitu landasan sosiologis. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang hidup bersama-sama dengan manusia yang lainnya. Dalam artinya, manusia membutuhkan satu sama lain dan saling membutuhkan dengan sesamanya. Nomor 3. Jawaban yang nomor 3 ya terkait dengan beberapa pendekatan etika dakwah. Yang pertama yaitu pendekatan kritis, filosofis, dan konstruktif. Murni pendekatan filsafat dengan karakteristik kritis, radiks, dan sistematis. Dengan pendekatan ini, seorang peneliti ataupun seorang dai dakwah tidak mudah menerima begitu saja sesuatu peristiwa atau kegiatan dinilai baik. Setidaknya sesuatu dipandang baik harus serta-merta dibuktikan atau ditunjukkan dengan argumen yang menguatkannya. Pendekatan ini berasumsi tidak ada nilai kebaikan yang betul-betul kokoh selain ada pandangan lain yang lebih dan bahkan terbaik. Lalu pendekatan yang kedua yaitu pendekatan normatif evaluatif. Pendekatan ini mengutamakan pandangan nilai baku dan berpegang teguh pada nilai-nilai yang telah berhasil dirumuskan. Pendekatan ini memiliki asumsi bahwa perilaku dakwah ideal itu hendaknya mengacu kepada standar perilaku sebagaimana digariskan dalam Al-Quran dan hadis. Studi etika dakwah dilakukan dengan membandingkan perilaku dakwah empirik dengan standar acuan dakwah yang ditentukannya. Lalu pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan deskriptif analisis. Pendekatan ini melukiskan atau menggambarkan apa adanya tingkah laku dakwah maupun kepribadian pelaku dakwah yang ditampilkan seseorang. Metode pendekatan penelusuran ini dilakukan dengan serangkaian pengamatan atau observasi terhadap fenomena perilaku dakwah. Melakukan wawancara, mendalami dengan subjek pelaku dakwah,
pencatatan terhadap berbagai peristiwa yang berkaitan dengan dakwah, pendekatan ini lebih merupakan penelitian untuk etika dakwah. Lalu, terkait dengan teori etika dakwah, yaitu bersumber dari ajaran Islam, yaitu yang mana Al-Quran dan hadis, sirah nabawiyah, perkataan hati nurani, penafsiran dan pemahaman para ulama, kebiasaan positif yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat. Nomor 4. Definisi dari norma dan urf. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan manusia yang mana berkehidupan bermasyarakat ataupun berkelompok. Nah, di sini norma juga terbagi beberapa jenis. Yang pertama, norma agama. Norma yang berdasarkan pada ajaran atau kaidah suatu agama. Lalu yang kedua, norma hukum. Sudah tidak asing lagi buat kita bahwa hukum itu sudah ada di negara kita, yaitu negara Indonesia. Ialah norma yang berdasarkan pada aturan hukum yang berlaku di suatu negara maupun secara internasional, gunanya untuk menertibkan kehidupan bermasyarakat. Yang selanjutnya yaitu norma kesusilaan. Adalah norma yang berdasarkan pada hati nurani yang menghasilkan akhlak bagi seseorang yang kemudian dianggap baik atau buruk. Dan yang terakhir, jenis norma yaitu norma kesopanan. Merupakan norma yang berdasarkan pada tingkah laku yang berlaku di masyarakat. Selanjutnya, definisi dari urf. Urf berasal dari kata arafa yang mempunyai derivasi kata al-ma'ruf yang berarti sesuatu yang dikenal atau diketahui. Jadi, urf menurut bahasa adalah kebiasaan yang baik. Sedangkan menurut fuqaha yaitu urf adalah segala sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan terus-menerus, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Dasar penggunaan urf adalah pada Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin, yang artinya dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Nah, untuk soal yang terakhir itu yang kelima, akhlak dai. Akhlak dai adalah akhlak Islam yang dinyatakan dalam Al-Quran dan Sunnah, diterapkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Yang mana akhlak dai itu ada beberapa contoh ataupun kriteria seperti perkataan sesuai dengan tindakannya, yang selanjutnya bersikap lembut, yang ketiga tidak kasar, yang keempat pemaaf, dan yang kelima memiliki tekad yang kuat. Sebagaimana dai itu harus mencontohkan kepada mad'unya atau kepada masyarakat. Lalu ada juga terkait dengan penampilan dan kepribadian. Penampilan itu terbagi dua kategori. Yang pertama penampilan luar yaitu secara fisik, dan yang kedua yaitu penampilan dalam secara kepribadian. Nah, penampilan luar ini secara fisik meliputi pakaian, yaitu karakteristik fisik seperti ketampanan atau kecantikan. Penampilan fisik bagi seorang dai dapat menyebabkan ia mudah diterima oleh mad'u atau oleh jamaah. Oleh karenanya, seorang dai perlu merawat dan memberikan tampilan-tampilan yang baik sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Selanjutnya terkait dengan penampilan dalam ataupun kepribadian. Kepribadian ialah sifat yang dimiliki seseorang yang berkembang apabila orang tersebut berhubungan dengan orang lain. Kepribadian ideal seorang dai seperti terbiasa ramah, yang sering kita ketahui yaitu 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Dan selanjutnya mampu mengendalikan emosi dan tidak ekstrim dalam tindakan, perkataan ataupun membiasakan bertutur kata yang baik. Kesimpulannya, apabila seorang dai berpenampilan dan berkepribadian yang baik lahir dan batin, akan menunjang keberhasilan dakwah yang disampaikan. Sebab mad'u saat ini cenderung lebih mengikuti apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Nah, itu dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucap, dan ataupun jawaban yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Kita sama-sama belajar dan semua bisa saling melengkapi satu sama lainnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.